Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alkitab Basidik dari kelompok 5 Hukum Internasional. Di sini saya akan menjelaskan sejarah terbentuknya negara. Sejarah terbentuknya negara melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan faktual dan pendekatan teoritis. Pendekatan faktual berdasarkan fakta-fakta yang sudah teruji kebenarannya serta sudah terungkap dalam sejarah. Berikut merupakan beberapa jenisnya, seperti proklamasi. Contohnya, Indonesia memproklamasikan dari jajahan Jepang dan Belanda. Yang kedua, aneksasi atau penguasaan. Contohnya, Israel menguasai Palestina, Yordania. Ketiga, separatisme, pemisahan. Contohnya, Timur Timur yang memisahkan diri dari Indonesia pada tahun 1969. Yang keempat, fusi atau pelebaran. Contohnya, Jerman peleburan. Fusi atau peleburan. Contohnya, Jerman Timur dan Jerman Barat menjadi satu menjadi Jerman. Dua, pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis menurut para ahli belum bisa diketahui kebenarannya karena belum bisa ditemukan sumber-sumber hukumnya. Teori pendekatan teoritis ada beberapa teori, yaitu yang pertama, teori kekuasaan, teori ketuhanan, teori perjanjian, teori hukum alam, teori organis, teori garis keturunan. Bentuk negara. Pada zaman Yunani kuno terdapat 3 pokok bentuk negara. Yang pertama ada monarki, yang kedua ada oligarki, dan yang ketiga ada demokrasi. Yang membedakan di antara ketiganya adalah pemegang kekuasaan. Pada bentuk negara monarki, pemegang kekuasaannya hanya satu orang, yang biasa kita sebut sebagai raja atau ratu. Hal tersebut karena monarki berasal dari kata monos atau monarch yang artinya satu, dan archen atau archen yang artinya kekuasaan. Kemudian ada oligarki. Hal ini berbeda dengan bentuk negara sebelumnya yaitu monarki karena di bentuk negara oligarki pemegang kekuasaannya terdiri dari beberapa orang atau sebuah kelompok elit. Karena oligarki sendiri berasal dari kata oliga yang artinya beberapa dan archen yang artinya kekuasaan. Kemudian yang ketiga ada bentuk negara demokrasi di mana pemegang kekuasaannya adalah rakyat di sebuah negara itu sendiri. Karena demokrasi berasal dari kata demos yang artinya rakyat. Kemudian pada zaman abad pertengahan, bentuk negara dibagi menjadi dua, yaitu monarki atau kerajaan dan juga republik. Yang membedakan masih sama, yaitu penguasa atau pemegang kekuasaan di negara tersebut. Kalau di bentuk negara kerajaan atau monarki, kepala negaranya kita sebut sebagai raja atau ratu. Nah, kalau di bentuk negara republik, kepala negaranya kita sebut sebagai presiden. Yang membedakan di antara keduanya lagi adalah kekuasaan di kerajaan atau monarki itu turun-menurun. Jadi, keturunan raja tersebut akan menggantikan posisi ayahnya atau menggantikan raja sebelumnya. Sedangkan di bentuk negara republik, kita memiliki sebuah proses yang disebut pemilu yang digunakan untuk memilih kepala negara di negara tersebut, serta terdapat masa jabatan untuk kepala negara tersebut. Jadi kalau masa jabatannya habis, ya harus dilakukan pemilu untuk memilih kepala negara yang baru. Kemudian pada zaman modern, ada bentuk negara kesatuan dan juga ada bentuk negara federasi. Negara kesatuan merupakan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat dan memiliki satu pemerintahan pusat. Selain itu, terdapat dua sistem pemerintahan yaitu sentral dan juga otonomi. Kemudian ada bentuk negara federasi di mana bentuk negara ini terdiri dari beberapa negara bagian yang kemudian menjadi satu yang disebut sebagai negara serikat atau negara federasi. Jadi apabila sebuah negara yang merdeka dan berdaulat itu memutuskan untuk menggabungkan diri dengan negara serikat, maka secara otomatis negara tersebut melepaskan kekuasaannya serta menyerahkan kekuasaan tersebut kepada negara serikat. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang aturan hukum menurut negara sebagai subjek hukum. Subjek hukum internasional mempunyai aturan hukum yang berlaku. Aturan hukum menjelaskan aturan-aturan yang menjadikan hak dan kewajibannya. Hukum adalah merupakan salah satu bentuk dari beberapa sumber atau unsur-unsur yang terpenuhi guna keberlangsungan hidup dan
jalannya suatu negara oleh organisasi pemerintah. Atas dasar itulah, secara historis dan praktis, maka konsep negara hukum muncul dalam berbagai model sebagai berikut. Satu adalah negara hukum menurut konsep demokrasi Islam. Dalam konsep tersebut terdapat mendasar pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Dua, negara hukum menurut konsep Eropa kontinental yang dinamakan Rechtsstaat. Konsep tersebut lahir dari perjuangan menentang absolutisme sehingga bersifat revolusioner dan bertumbuh pada atas sistem hukum kontinental yang disebut dengan civil law. Tiga, negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon atau yang disebut rule of law. Konsep rule of law berkembang secara evolusioner dan bertumbuh pada atas hukum yang disebut dengan common law. Dan keempat, konsep hukum menurut socialist legality. Social legality adalah suatu konsep yang dianut oleh negara komunis atau sosialis yang tampaknya hendak mengimbangi kekuatan dari konsep rule of law yang dipelopori oleh negara-negara Anglo-Saxon. Yang kelima adalah konsep negara hukum Pancasila, sebuah konsep negara yang berketuhanan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia didasarkan atas kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Konsep yang dikembangkan Rechtsstaat bertumbuh pada sistem kontinental yang bisa disebut dengan civil law, sedangkan konsep yang dikembangkan rule of law bertumbuh pada atas sistem hukum yang bisa disebut dengan common law. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang atribut negara, di mana atribut negara adalah dalam konsep hukum internasional negara dimanifestasikan atau tercipta oleh setidaknya berbagai unsur yang sebagaimana tertuang dalam kesepakatan Montevideo tahun 1993. Yang pertama adalah permanent population atau penduduk yang menetap. Penduduk merupakan sekumpulan individu atau orang-orang yang merupakan himpunan dari berbagai macam ras, agama, suku, dan antar golongan serta kebudayaan yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam suatu masyarakat yang saling memiliki keterikatan dalam suatu negara melalui hubungan yuridis. Yang kedua adalah defined territory atau wilayah tertentu. Defined territory adalah suatu wilayah yang berfungsi sebagai tempat untuk bermukim penduduk. Suatu wilayah yang dapat dikatakan sebagai pasti atau tetap apabila wilayah tersebut sudah mempunyai kejelasan batas-batas wilayahnya. Yang ketiga adalah government, pemerintah yang berdaulat atau negara yang sangat membutuhkan organisasi sebagai bentuk mewakili dan menyalurkan kehendak dalam pemerintah. Dan keempat adalah keahlian buat mengadakan ikatan dengan luar atau a capacity to enter the relation with the other states, di mana merupakan keahlian buat mengadakan ikatan dengan negara-negara lainnya sebagai bentuk hukum internasional dan negeri lain. Kemudian ada beberapa cara untuk memperoleh wilayah. Yang pertama ada akresi. Akresi atau penambahan wilayah terjadi secara alamiah. Seperti halnya suatu pulau yang terbentuk dari endapan lumpur dari muara sungai ataupun ledakan gunung berapi yang berasal dari dalam laut. Kemudian kedua ada kesi. Kesi dilakukan dengan cara pengalihan wilayah dari suatu negara ke negara lain yang biasanya dilakukan oleh penduduk atau penjajah. Hal ini dilakukan setelah usai peperangan. Kemudian yang ketiga ada okupasi. Okupasi merupakan cara penduduk suatu wilayah yang belum pernah dimiliki oleh suatu negara. Kemudian yang keempat ada preskripsi. Preskripsi adalah pemilikan suatu wilayah oleh suatu negara yang telah lama didudukinya dengan izin tertentu, dan kedaulatan negara tersebut dilakukan secara de facto dan de jure. Yang terakhir adalah aneksasi. Aneksasi merupakan cara yang dilarang atau melanggar aturan dari hukum internasional. Aneksasi yaitu cara memperoleh wilayah dengan kekerasan. Doktrin tindakan negara merupakan salah satu prinsip yang dipegang oleh hukum Inggris dan Amerika Serikat. Doktrin ini menyatakan bahwa setiap negara yang berdaulat
dengan sendirinya harus menghormati kedaulatan dari negara lain. Bahkan, pengadilan pun tidak bisa menjatuhkan hukuman kepada negara yang berdaulat apabila negara tersebut semena-mena di wilayah kedaulatannya itu sendiri. Doktrin ini terkenal atau dilatar belakangi oleh kasus Underhill di Amerika. Doktrin ini karakteristiknya hampir sama dengan doktrin kedaulatan, yaitu sama-sama menjunjung tinggi atau menghormati kedaulatan dari negara lain. Di negara-negara common law, doktrin ini sangat dipegang teguh oleh para hakim di sana, yang bertujuan agar memutus perkara dengan seadil-adilnya. Hak dan kewajiban negara. Setiap negara pasti mempunyai hak dan kewajiban untuk menjalankan pemerintahannya. Tujuan dari hak dan kewajiban negara itu untuk mengatur dan menata suatu negara. Negara juga mempunyai wewenang untuk mengatur setiap warga negara untuk tunduk pada perundang-undangan yang sudah ditentukan oleh setiap negara masing-masing. Adapun hak dan kewajiban hak negara, yang pertama menjalankan sistem pemerintahan dan mengatur rakyatnya. Yang kedua, negara berhak mengelola SDA yang ada pada wilayah negara tersebut. Yang ketiga, menciptakan rasa aman pada rakyatnya. Kewajiban negara. Yang pertama, kewajiban untuk tidak melakukan tindakan berdaulat di wilayah negara lain. Yang kedua, kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar kedaulatan negara lain. Yang ketiga, kewajiban untuk tidak mencampuri urusan kedaulatan pada negara lain. Suksesi negara merupakan perubahan negara lama ke negara yang baru. Negara lama ini biasanya disebut dengan predecessor state, sedangkan negara baru disebut dengan succession state. Dalam suksesi negara ada dua faktor penting. Yang pertama yaitu factual state succession, dan yang kedua yaitu legal state succession. Factual state ini lebih membahas ke arah fakta-fakta lapangan apa saja yang membuat terjadinya suatu proses suksesi negara itu terjadi. Sedangkan dalam legal state, kita lebih membahas akibat-akibat hukum apa saja yang akan kita terima jika negara kita itu mengalami suksesi negara. Di dalam suksesi negara ada dua teori. Yang pertama, teori common doctrine, dan yang kedua, teori tabula rasa atau clean state. Kedua teori ini memiliki perbedaan ya. Teori common doctrine ini yang pertama yaitu terkait dengan hal-hal yang menyangkut dengan terhapusnya negara lama ini juga akan ikut terhapus. Baik itu hak dan kewajibannya pun juga akan ikut terhapus. Sedangkan negara baru ini yang berdasarkan teori tabula rasa ini akan memiliki hak dan kewajiban yang baru sama seperti dengan negaranya. Jadi kewajiban-kewajiban dari negara lama itu tidak akan carry over ke dalam negara baru ini, sehingga akan menimbulkan efek yang baik ya untuk negara yang baru ini. Sekian dari saya, terima kasih.